Orang zaman dahulu sekali peristiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekayaan pada hambanya, maka seorang suami istri yang miskin mencari rezeki ke seluruh negeri. Adapun nama seorang raja di negeri itu adalah Maharaja Indra Dewa. Sangat besar kerajaannya sehingga raja-raja di tanah itu takluk kepadanya dan memberi upeti kepada sang raja tiap tahun. Maka pada suatu hari sang raja sedang dihadapkan raja-raja, para menteri dan rakyat. Maka datanglah suami istri tersebut di penghadapan itu. Dilihat oleh banyak orang, si miskin suami istri tersebut ditertawakan oleh semua orang karena wajahnya letih yang sudah seperti dikejar oleh anjing. Semua orang tertawa sambil mengambil kayu dan batu, kemudian dilemparkan kepada si miskin itu dan mengenai tubuhnya hingga tubuhnya bengkok-bengkok dan berlumuran darah. Semua orang pun gempar. Maka titah baginda, apa yang gempar di luar sana? Sembah segala raja itu. Ya Tuhanku, sealam orang-orang melempari si miskin Tuanku. Maka titah baginda, usir saja dia jauh-jauh. Maka diusirlah si miskin itu sampai ke tepi hutan. Hari pun sudah malam. Sang raja pun kembali ke istananya, dan raja-raja, menteri-menteri, hulu balang, dan rakyat pun pulang ke rumahnya masing-masing. Apabila malam tiba, si miskin tidur di dalam hutan. Itu siang hari, ia pun pergi berjalan menuju ke negeri seberang untuk mencari rezeki. Sampailah ia di sebuah kampung. Namun, salah seorang warga kampung tersebut melihat dia dan langsung mengusirnya menggunakan kayu. Si miskin pun lari tanggang-langgang dan tubuhnya berlumuran darah. Dia menangis berseru sepanjang jalan dengan bersengat laparnya dahaga. Sampailah ia di sebuah pasar. Ia melihat orang yang sedang membuang sampah. Setelah orang itu pergi, ia pun menghampiri tong sampah tersebut dan mencari apa yang dibuangnya. Ia pun menemukan ketupat yang sudah basi dan kemudian dimakan olehnya. Tubuhnya kembali segar karena sudah beberapa lama tidak memakan nasi. Tak berapa lama, istri si miskin hamil 3 bulan. Sang istri ingin sekali memakan buah mempelam yang ditanam di taman raja. Segera si miskin menolaknya dan istrinya menangis karena menginginkan buah tersebut. Si miskin berjanji akan membawakan buah tersebut dan istrinya pun berhenti menangis. Si miskin pergi ke pasar dan menemui pedagang buah, meminta buah mempelam yang busuk buat istrinya yang sedang hamil. Orang-orang yang biasanya mengusir dan memukilinya merasa kasihan. Mereka tidak memberikan buah mempelam, tetapi juga nasi, bahan pakaian, dan buah-buahan. Ketika sesampainya di rumah, ia menceritakan apa yang ia peroleh dari pasar. Istrinya menangis menolak semua pemberian itu. Istrinya hanya menginginkan buah mempelam yang ada di taman raja. Karena tidak tahan dengan istrinya, si miskin nekat menghadap sang Maharaja Indradewa. Yang saat itu sedang mengadakan pertemuan, si miskin meminta buah mempelam yang sudah jatuh untuk istrinya. Raja memberikannya setangkai ketika ia sampai di rumah istrinya. Sangat senang. 3 bulan kemudian sang istri menginginkan buah nangka yang ditanam raja. Si miskin pun pergi menghadap raja dan bersujud memohon buah nangka. Baginda pun memberikannya hingga sang istri melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Mereka memberi nama Karomah yang artinya anak di dalam kesyukuran. Kemudian si miskin ingin membangun rumah untuk mereka bertiga. Ketika menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan telaju yang berisi banyak emas.